Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung di ibadah online bersama dengan Galilea Community of Christ. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan juga firman-firman yang akan memberkati dan membangun kita semua. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau pemimpin kami Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Sungguh hati kami rindu dan penuh dengan ucapan syukur kepadamu Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah kami, di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bersamamu Tuhan, jiwa kami tenang dan kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Bagimu pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, mari bersuka di dalam Tuhan. Sebab hari ini Tuhan yang jadikan bagi kita semua. Amin. Haleluya, kami bersuka kepadamu Tuhan. Mari bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Let's go. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita memuji Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam
Allah kita yang perkasa, amin. Mari di dalam hadirat Tuhan kita teduhkan hati kita. Kita masuki gerbangnya Tuhan, kita masuki hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya. Haleluya. Kami perlu Engkau. Oh, haleluya. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Oh Tuhan, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Oh, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Oh, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh
percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Haleluya, haleluya. Janjimu sempurna Tuhan, sempurna Tuhan. Tiada yang sepertimu, Bapakku yang ajaib. Engkau pegang janjimu Tuhan, ku percaya, ku percaya Tuhan. Di setiap langkahku, ku pegang janjimu, ya Allah kekuatanku. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Through it all. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat kasih anugerah yang Kau berikan pada kami hari ini. Kau adalah Bapa kami yang baik. Bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu untuk datang ke dalam dunia, menanggung semua dosa kesalahan kami, melengkapi semua hukum Taurat di atas kayu salib.
Engkau hancur-hancuran. Engkau menanggung semua dosa kami. Engkau menanggung semua kutuk di dalam tubuhmu. Supaya hari ini kami orang berdosa menerima kebaikan dari Engkau. Sehingga kami kini layak dan benar di hadapan Bapamu. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kebenaran hukum Taurat, membawa kami ke dalam kebenaran oleh kasih karunia. Karena iman percaya. Kini kami hidup tidak lagi di bawah perjanjian lama, tetapi kami telah hidup di bawah perjanjian baru. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia. Semua ini hanya karena berkat dan anugerah dan kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kini kami mau datang sujud menembah di hadirat-Mu. Menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Kami percaya. Kami mendengarkan firman. Firman-Mu adalah nafas kehidupan. Yang memberikan kami hidup. Dan hidup penuh dengan kelimpahan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom. Selamat ketemu kembali dalam siaran online. Walaupun dari jauh saya selalu berdoa supaya saudara-saudara semua yang saya kasihi berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal. Seperti juga jiwamu baik-baik saja. Supaya di pagi hari yang indah ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Anda siap untuk diberkati? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat firman Tuhan dari Roma 10 ayat 4 sampai 10. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita kembali ke ayat 5. Dikatakan demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara baru dikatakan orang yang benar kalau saudara melakukan semua hukum Taurat dan saudara akan hidup. Saudara akan hidup di bawah hukum Taurat, prinsipnya adalah saudara baru dikatakan orang benar kalau saudara melakukan semua 10 hukum Taurat. Kenapa harus 10? Karena waktu Allah memberikan 10 perintah 10 hukum Taurat kepada Musa, Allah membuat perjanjian sama Musa dan bangsa Israel. Perjanjiannya disebut perjanjian hukum. Di dalam Alkitab saudara dan saya tidak dikatakan demikian, tetapi dikatakan perjanjian lama. Masih ingat
perjanjiannya. Jika kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala, artinya semuanya, perintah yang kusampaikan kepadamu, maka berkat akan datang kepadamu. Sebaliknya jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala, artinya semua, maka kutuk yang datang kepadamu. Haleluya. Jadi, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara baru dikatakan orang benar kalau saudara melakukan semua 10 hukum Taurat dengan sempurna, tanpa kurang satu apapun juga. Saudara baru dikatakan orang benar. Dan berkat datang kepadamu. Hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu. Dan saudara akan memperoleh hidup. Nah, ini yang dinamakan kebenaran karena hukum Taurat. Kebenaran karena perbuatan. Jadi kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, kebenaran saudara fokusnya sama apa yang saudara lakukan. Benar? Fokusnya sama apa yang saudara kerjakan. Saudara mengerti? Jadi apa yang kita lakukan dan kerjakan. Itulah fokus utama dari hukum Taurat. Nah, kalau prinsipnya demikian, pertanyaan saya, apakah ada orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat atau di bawah perjanjian lama yang dikatakan orang benar? Tidak ada. Wow. Berarti tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu susah dong hidup ini. Puji Tuhan. Tuhan kita memang Tuhan yang baik. Dikatakan di dalam Alkitab Ibrani, Allah menemukan ada cacat di dalam perjanjian lama. Nah, waktu Allah menemukan ada cacat di dalam perjanjian lama, Allah buat perjanjian yang baru. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Allah tidak mau melihat saudara dan saya hidup tidak benar. Allah tidak mau saudara dan saya mengalami hidup yang buruk. Malah sebaliknya, Allah mau saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang benar. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Allah mau saudara dan saya disebut orang yang benar. Karena saudara dan saya adalah gambarannya Allah. Dan Allah mau semua yang terjadi di dalam hidupmu hanya hal-hal yang baik. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, Alkitab mengatakan perjanjian yang lama ada catatnya. Itu sebabnya karena perjanjian yang lama, saudara dan saya disebut sebagai orang yang tidak benar. Karena perjanjian yang lama yang terjadi dalam hidupmu adalah hal-hal yang buruk. Itu sebabnya Allah buat perjanjian yang baru. Tetapi Allah tidak bisa buat yang baru sebelum yang lama digenapi. Allah tidak seperti lagu dunia yang memulai, Dia juga yang mengakhirinya. Kalau lagunya enak kita dengar. Dia yang memulai dan yang mengakhiri. Tetapi Allah memang yang memulai dan Allah juga yang mengakhirinya. Memang Allah yang membuat janji. Tetapi Allah tidak ingkar janji. Dia tetap setia sama janjinya. Itu sebabnya yang namanya perjanjian lama tidak dibatalkan, tetapi digenapi. Sekali lagi, perjanjian lama tidak dibatalkan, tetapi digenapi. Haleluya. Nah, saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, perjanjian ini sengaja
Allah buat, dan dia juga tidak mau supaya perjanjian ini dihapuskan. Jadi Allah menggenapi. Nah, untuk menggenapinya sebelum waktunya tentu ada penaltinya. Ada dendanya, betul? Kalau saudara buat deposito uang misalnya di bank dengan termin tempo 3 bulan. Tetapi karena keadaan Anda bilang saya ada keperluan sehingga Anda merubah. Anda minta ke bank supaya Anda mau, supaya depositonya Anda mau cairkan menjadi sebulan. Bisa enggak? Bisa. Tapi dengan catatan. Yang 3 bulan harus di break dulu. Harus dibayar penaltinya. Setelah break bayar penalti, baru kita membuat perjanjian yang baru dengan termin 1 bulan. Bisa dimengerti? Nah, demikian juga perjanjian yang Allah buat terhadap bangsa Israel. Jadi Allah membuat perjanjian hukum sama bangsa Israel. Kemudian Allah menemukan ada cacat dalam perjanjiannya. Kenapa? Karena waktu bangsa Israel hidup di dalam perjanjian hukum, tidak ada seorang pun yang disebut sebagai orang yang benar. Yang terjadi dalam hidup mereka bukan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka hidup seakan-akan tertekan. Mereka hidup di dalam suatu penghukuman yang namanya hukum. Kutuk hukum Taurat. Itu sebabnya Allah buat perjanjian yang baru. Tetapi sebelum Allah buat perjanjian yang baru, perjanjian yang lama harus digenapi terlebih dahulu sama Allah. Artinya kutuk hukum Taurat harus ada yang bayar. Siapa yang harus membayar hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat. Siapa yang harus membayar? Yesus. Itu sebabnya Yesus diutus datang ke dalam dunia. Dia menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa dan dia tidak mengenal dosa. Tetapi Yesus menjadi berdosa. Karena sesungguhnya semua dosamu yang ditangguhkan di tubuhnya Yesus. Ketika semua dosa saudara dan saya ditangguhkan sama Yesus, Allah menghukum tubuh Yesus dengan penuh dengan dosamu. Allah meremukkan tubuh Yesus yang penuh dengan pelanggaranmu di atas kayu salib. Tubuh Yesus yang penuh dengan dosamu, ditikam, ditombak, dihancurkan. Sesungguhnya darahnya tercurah. Waktu darahnya tercurah, semua hukum Taurat, semua akibat dari dosa pelanggaran dari perjanjian yang lama sudah Yesus bayar lunas di atas kayu salib. Sampai Yesus berkata, "It is finished." Semuanya sudah selesai. Semua dosamu sudah selesai. Yesus yang tidak berdosa dibuat Allah menjadi berdosa. Supaya hari ini saudara dan saya, kita orang yang berdosa, digantikan oleh Yesus. Yesus yang orang benar, dia yang tergantung di atas kayu salib, dia menjadi orang berdosa. Orang benar menjadi berdosa. Kita orang berdosa menggantikan posisi orang benar. Kita menerima kebenaran dia. Sehingga hari ini kita menjadi orang yang benar di hadapan Bapaknya. Haleluya. Katakan di samping kiri kananmu, saya orang yang benar di hadapan Allah. Haleluya. Itu sebabnya di ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Amin.
Artinya saudara dan saya tidak lagi dikatakan sebagai orang yang benar karena saudara melakukan hukum Taurat. Kebenaran yang demikian, kebenaran karena hukum Taurat sudah digenapi sama Yesus. Saudara dan saya tidak lagi dikatakan sebagai orang yang benar karena saudara dan saya melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara dan saya dikatakan sebagai orang yang benar karena hatimu percaya. Lidahmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kemudian di ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Kalau kita melihat dari kedua ayat ini, sepertinya ada dua kebenaran yang muncul. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran karena hukum Taurat. Saudara dikatakan orang benar kalau saudara melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Saudara dikatakan orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran karena iman. Saudara dikatakan benar kalau saudara percaya. Kebenaran yang saudara miliki sekarang adalah bukan kebenaran karena hukum Taurat. Tetapi kebenaran yang saudara miliki sekarang adalah kebenaran karena iman. Karena percaya. Yang percaya boleh bilang amin. Haleluya. Nah, kalau kita lihat kembali di ayat 5 dikatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dikatakan orang yang melakukan akan hidup karenanya. Jadi kebenaran karena hukum Taurat fokusnya sama apa yang saudara lakukan. Fokusnya sama perbuatan yang saudara lakukan. Saudara melakukan semua hukum Taurat. Saudara menjadi orang yang benar. Dan saudara memperoleh hidup. Jadi hukum Taurat melakukan. Katakan melakukan. Nah, di ayat 6 dikatakan tetapi kebenaran karena iman berkata. Kebenaran karena iman berkata, bukan melakukan. Bukan karena perbuatan. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kebenaran karena hukum Taurat melakukan. Berdasarkan perbuatan. Do. Kebenaran karena iman berkata, speak. Jadi kebenaran karena hukum Taurat diperoleh karena melakukan. Diperoleh berdasarkan perbuatan. Tetapi kebenaran karena iman diperoleh karena berkata. Speak. Itu sebabnya di ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Kebenaran yang saudara miliki adalah kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman beroperasi dengan cara berkata, speak. Saudara dan saya adalah gambarannya Allah. Sekarang pertanyaan saya. Bagaimana caranya Allah kalau Allah menghadapi suatu masalah? Apa yang Allah kerjakan? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya.
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ketika Allah melihat gelap, gulita menyelimuti seluruh bumi, apa yang Allah katakan? Allah berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan Allah melihat itu baik. Amin. Allah melihat terang setelah Allah berkata, jadilah terang. Nah, waktu Allah melihat gelap, Allah tidak berkata tentang gelap. Allah tidak berkata tentang apa yang Allah lihat. Tetapi Allah berkata tentang apa yang mau Allah katakan. Dan Alkitab mengatakan ketika Allah berkata tentang segala sesuatu yang terjadi, langit, darat, laut, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Apa yang Allah katakan? Semuanya jadi. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Amin. Nah, saudara dan saya adalah gambarannya Allah. Allah mau saudara dan saya kembali kepada prinsip percaya. Percaya saja tidak cukup, tetapi percaya dan berkata. Believing by speaking. Itu sebabnya saudara tidak akan melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu sebelum saudara berkata tentang hal-hal yang baik. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, saudara tidak akan melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu sebelum saudara berkata tentang hal-hal yang baik. Haleluya. Tetapi sayangnya ya, banyak di antara saudara, waktu saudara melihat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, saudara berkata tentang yang buruk. Waktu saudara melihat hal yang buruk, saudara tidak berkata apa yang saudara mau harapkan. Waktu saudara melihat yang buruk, saudara tidak mau berkata apa yang saudara mau lihat. Tetapi saudara hanya berkata apa yang saudara lihat. Saudara lihat ada penyakit dalam tubuhmu. Saudara berkata, waduh saya sakit. Waktu saudara lihat masalah besar dalam hidupmu, saudara berkata mati dah gue. Waktu saudara lihat anakmu nakal, saudara berkata, aduh anak saya nakal. Nakal sekali seperti setan. Wow. Ingat loh, saudara dan saya adalah gambarannya Allah. Pekerjaan Allah adalah berkata, berfirman. Dia jadikan segala sesuatunya dengan berkata, dengan berfirman. Betul? Berfirman, berkata, itulah pekerjaan Allah. Saudara dan saya adalah gambaran Allah. Allah mau saudara dan saya kembali kepada prinsip believing by speaking. Kenapa Allah mau saudara dan saya kembali kepada prinsip percaya dan berkata, believing by speaking? Kenapa? Tentu Anda bertanya kan? Nah, kita lihat jawabannya dari firman Tuhan biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Kitab Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membawa kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita. Bagi Dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ayat 6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Di dalam versi King James dikatakan demikian. Di ayat 6-nya berkata demikian. And had been asking and preach unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amin. Yang terjemahannya kurang lebih demikian. Dan yang telah membuat kita, saudara dan saya, menjadi raja-raja, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Amin. Artinya waktu Yesus curahkan darahnya di atas kayu salib, saudara dan saya bukan hanya dilepaskan dari dosa. Tetapi waktu Yesus curahkan darahnya, Dia menjadikan saudara dan saya raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Haleluya. Luar biasa. Saudara dan saya, katakan di samping kiri kananmu, saya raja dan imam bagi Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Saudara dan saya adalah raja dan iman di dalam Yesus. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, di dalam satu kerajaan, apa yang dikerjakan oleh seorang raja? Apakah kalau raja melihat di lantainya ada yang kotor, kemudian rajanya yang harus membersihkan lantai tersebut? Tidak. Di dalam satu kerajaan pasti banyak pelayannya, banyak budaknya, dan segalanya. Dan merekalah yang akan mengerjakan semua pekerjaan itu. Jadi apa yang raja lakukan? Raja hanya berkata, speak. Apa yang raja katakan, semua pasti beres. Raja cuma bilang, bahkan dia hanya menunjuk aja. Berkata, speak. Semua lantai dibersihkan oleh para budak. Itu sebabnya Allah mau saudara dan saya kembali kepada prinsip percaya dan berkata. Believing by speaking. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah mau supaya saudara kembali kepada prinsip percaya dan berkata. Believing by speaking. Itu sebabnya kalau hari ini ada penyakit di dalam tubuhmu. Kalau ada sakit kanker tumor di dalam tubuhmu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit kanker tumor di tubuhku. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit tidak berhak ada di dalam tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau iblis datang sama saudara dan bilang, saudara kanker stadium 4, bahaya begini begitu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya sembuh, umurku panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin si iblis akan datang sama saudara dan bilang, hati-hati loh, suami kamu tidak setia loh. Ibu-ibu, iblis akan bilang, suami kamu tidak setia. Ibu harus jawab, no. Allah mengurapi suami saya menjadi suami yang suci kudus. Dan dia setia sama keluarganya selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kalau iblis datang sama saudara lagi dan bilang, anak you tidak akan bisa berubah. Oh, nggak bisa, Bu. Anakku anak kerajaan surga. Anak yang selalu berhasil. Anak yang pintar cerdas lebih daripada teman-teman sekutunya. Selalu berprestasi, selalu juara di dalam kelasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya mau tanyakan kepada saudara. Kapan kira-kira terakhir kali saudara berkata tentang hal-hal yang baik dalam hidupmu? Dalam usahamu? Dalam bisnismu? Dalam keluargamu? Mengatakan hal-hal yang baik tentang istrimu, tentang suamimu, tentang anak-anakmu? Kapan terakhir kali? Atau jangan-jangan udah gak pernah kali ya. Haleluya. Nah, saya mau ingatkan. Kalau saudara mau melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam hidup suamimu, dalam hidup istrimu, dalam hidup anak-anakmu, hal-hal yang baik tidak akan terjadi di dalam hidupmu sebelum saudara berkata tentang hal-hal yang baik yang mau saudara lihat terjadi di dalam hidupmu. Jadi apapun yang orang katakan kepada saudara itu tidak penting. No, apapun yang dokter katakan tentang penyakitmu tidak penting. Yang saudara katakan itu yang penting. Itu sebabnya hati-hati loh. Mulutmu punya kuasa. Ingat, saudara adalah raja-rajanya. Amin. Jadi apapun yang iblis katakan sama saudara, itu tidak penting. Dan tidak akan pernah terjadi dalam hidup. Karena iblis bukan raja. Iblis tidak duduk di tahta air. Iblis bisa bilang sama saudara, sebentar lagi you mati. Sebentar lagi penyakitmu parah. Suamimu tidak setia. Istrimu tidak setia. Anak-anakmu begini ya, bla 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 bla. Pepatah mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau saudara lihat anjing menggonggong di bawah bulan, emangnya bulannya ngumpet? No, bulannya tidak pernah menjadi ciut. Karena takut. Sekalipun anjingnya menggonggong, gonggong terus. Bulatnya tetap bulat. Dan dia tetap bersinar. Haleluya, amin. Satu-satunya orang yang duduk di tahta adalah saudara dan saya. Saudara dan saya adalah raja dan iman bagi Allah. Apapun yang iblis katakan sama saudara, apapun yang iblis taruh di dalam hatimu, pikiranmu, katakan yang sebaliknya. Katakan hanya apa yang saudara mau terjadi di dalam hidup. Katakan hanya hal-hal yang baik. Katakan hanya yang sempurna yang akan terjadi dalam hidupmu. Maka yang baik dan yang sempurna, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir pada semangat. Haleluya. Nah, kita lihat dalam Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Itu. Haleluya.
Saudara perhatikan di ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, saya mau kasih tahu bahwa Abraham merupakan suatu contoh yang paling real orang yang dibenarkan karena iman. Bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena memang Abraham hidup jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Betul? Jadi Abraham satu-satunya orang yang hidup yang dibenarkan karena iman. Karena percaya. Abraham adalah orang yang sangat diberkati, bahkan diberkati dalam segala hal. Alkitab mengatakan Allah membuat Abraham menjadi sangat kaya, bukan hanya kaya, tetapi sangat-sangat kaya. Banyak ternak, banyak perak dan emas. Allah bukan hanya memberkati Abraham dalam kekayaan, tetapi Allah juga memberkati kesehatan Abraham dan umur yang panjang yang diberikan kepada Abraham. Alkitab mengatakan, hidup saudara dan saya tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hidup saudara dan saya bukan lagi di bawah perjanjian lama, tetapi di bawah perjanjian yang baru. Kebenaran yang saudara miliki bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kebenaran saudara dan saya karena iman. Haleluya. Yang percaya bisa katakan amin. Katakan di samping kiri kananmu, saya orang yang dibenarkan karena iman. Haleluya. Nah, di ayat 9 yang terakhir, ini yang terakhir benaran. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi mereka yang hidup dari iman. Nah, bagaimana caranya mereka hidup dari iman? Bagaimana cara orang hidup dari iman? Berkata, percaya dan berkata. Believing by speaking. Jadi Allah mau saudara kembali kepada prinsip percaya dan berkata. Believing by speaking. Supaya apa? Supaya hari ini saudara dan saya yang dibenarkan karena iman bisa menerima berkat-berkat yang diterima Abraham. Supaya saudara hari ini bisa menerima berkat-berkat yang telah Allah sediakan buat saudara dan saya, anak-anak yang paling dikasihi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Anda belajar sesuatu di pagi hari ini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami telah belajar bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Engkau telah menggenapi hukum Taurat. Supaya hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dan kini kami telah hidup di bawah kasih karunia. Bahkan di atas kayu salib darahmu tercurah bukan saja untuk menebus semua dosa kesalahan kami. Bahkan Engkau telah membawa kami, menjadikan kami iman-iman dan raja-raja bagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Engkau mau supaya kami yang hidup di dalam Engkau, supaya kami hidup kembali kepada prinsip percaya dan berkata. Believing by speaking. Supaya hari ini semua berkat yang telah Engkau sediakan
buat anak-anakmu yang engkau kasihi. Engkau akan mencurahkan seluruh berkat yang tiada habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari buat saudara dan saya. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita saat ini akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan tubuh, jiwa, roh kita akan menerima yang terbaik pada hari ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari saudara-saudara, saya mengundang Bapak Ibu yang saya kasihi untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuk dalam perjamuan kudus. Anda bisa menyediakan kalau ada roti atau anggur di rumah sebagai sarana. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Angkat rotinya bersama dalam Tuhan. Bapa dalam surga, Kau sungguh Bapa kami yang baik. Engkau telah memberikan tubuh-Mu, darah-Mu kepada kami. Firman-Mu mengatakan barang siapa yang makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang sama yang Engkau miliki di surga. Tidak ada sakit-sakitan, hidup yang tidak ada penderitaan. So alive. Kita yang menyatu dengan tubuh-Mu, menyatu dengan darah-Mu, hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan diubahkan. Kita angkat rotinya saja dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggurnya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama. Yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami. Yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, artinya hari ini kami layak menerima semua berkat, semua warisan bagi orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, barang siapa yang menyatu dengan tubuhmu dan darahmu, engkau tinggal di dalam dia dan dia di dalam engkau. Gunakan waktu sejenak untuk berdoa. Mintalah, berdoalah apa yang menjadi permohonanmu. Dan percaya, katakan dengan iman. Apa yang engkau minta, Tuhan pasti mengabulkan. Kalau ada minyak di rumahmu, kita bisa bersama berdoa untuk minyak urapan. Kami berdoa, inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan manusia. Sesuai dengan firman-Mu, Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan. Punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Dioleskan di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas semua kebaikan, anugerah yang Engkau berikan pada kami di hari yang indah ini. Kami percaya Engkau telah menuntun memimpin ibadah online hari ini. Semuanya telah berjalan dengan baik. Kami percaya penyertaan yang sempurna dari Engkau senantiasa menyertai semua siapapun juga yang mendengar firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan kami percaya mereka hari ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi mereka hidup di bawah kasih karunia. Dan oleh karenanya, Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan memberkati mereka dengan umur yang panjang. Sebab firman-Mu mengatakan, Engkau akan menggendong mereka sampai putih rambut. Engkau akan memelihara mereka selalu. Dan Engkau akan memberikan mereka kesehatan yang sempurna. Engkau akan menudungi mereka. Di bawah sayap-Mu mereka akan berlindung. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang tiada habis-habisnya. Berkat dari surga. Haleluya. Sebab Bapa kami adalah Bapa yang baik. Takkan kekurangan kami. Kebajikan dan kemurahan belaka senantiasa menyertai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh Bapa kami yang baik. Bapa yang sangat menyayangi. Bahkan tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Engkau memberikan hikmat dari Engkau kepada seluruh pimpinan jajaran dari atas sampai bawah. Untuk memimpin negara ini agar bisa keluar dari segala masalah persoalan. Sehingga negeri ini menjadi negara yang penuh damai sejahtera. Dan sukses berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat dokter-dokter juru rawat yang juga hari ini sedang menghadapi pasien-pasien yang terkena masalah COVID-19. Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka agar mereka selalu sehat. Mereka mampu mengatasi semua masalah persoalan. Sehingga semua pasien-pasien semua terawat dengan baik. Dan kami juga berdoa agar supaya penyembuhan
terjadi lebih cepat lagi dan lebih banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang sungguh sangat baik. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari surga. Tuhan melindungi dan memelihara engkau di hari yang indah ini. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih yang sempurna, yang tiada habis-habisnya setiap hari kepada saudara dan saya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Shalom buat keluargamu, shalom buat rumah tanggamu, shalom buat usaha, pekerjaan, bisnis, dan karirmu, shalom buat studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera buat kesehatan. Terimalah berkat rahmat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah online kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.